Angin malam di pelabuhan Sunda Kelapa berembus kencang, membawa aroma garam dan solar yang menyengat. Nugroho masih bergeming, menatap deretan kapal pinisi yang bergoyang pelan. Ia sengaja memunggungi Rangga, berharap pria itu menyerah dan pergi. Namun, Rangga bukan orang yang mudah mundur. Ia melangkah maju. Suara sepatunya beradu dengan kayu dermaga yang mulai rapuh. "Nuk, lihat aku." Suara Rangga rendah, namun penuh penekanan. "Aku kesini bukan untuk bernostalgia tentang masa SMA kita yang berantakan. Aku juga tidak sedang memintamu melakukan ini sebagai bantuan sukarela." Nugroho akhirnya menoleh, matanya menyipit. "Lalu apa? Kamu tahu aku sudah keluar dari dunia itu sejak 5 tahun lalu." Rangga mengeluarkan sebuah map coklat dari balik jaketnya dan menyodorkannya. "Tujuanku mengajakmu cuma satu, karena hanya kamu yang punya akses ke kode enkripsi Aruna. Tanpa kamu, data itu hanya sampah digital. Tapi bersamamu, kita bisa membongkar siapa yang sebenarnya bermain di balik kasus penggelapan lahan di desa kita. Aku mengajakmu karena aku butuh otakmu, bukan sekadar tenagamu." Lanjut Rangga. "Aku punya logistik. Aku punya perlindungan hukum melalui koneksiku di pusat. Tapi aku tidak punya kunci pintunya. Kunci itu ada padamu." Nugroho terdiam lama. Ia mengambil map tersebut. Jemarinya gemetar tipis saat menyentuh logo yang tertera di sana, logo perusahaan yang dulu hampir menghancurkan hidupnya. "Kalau aku ikut?" Suara Nugroho hampir tenggelam oleh suara ombak. "Apa jaminannya kita akan keluar dari sini hidup?" Rangga tersenyum tipis. Sebuah senyum pahit yang penuh tekad. "Tidak ada jaminan, Nuk. Tapi setidaknya kita tidak akan mati sebagai pecundang yang hanya bisa melihat rumahnya sendiri dibakar dari kejauhan." Rangga kemudian berbalik, memberi ruang bagi Nugroho untuk berpikir. "Aku tunggu di ujung dermaga 10 menit lagi. Mobil sudah siap. Kalau kamu tidak muncul, aku akan berangkat sendiri. Walau aku tahu itu mungkin akan jadi perjalanan terakhirku." Nugroho menatap punggung Rangga yang menjauh, lalu menatap map di tangannya. Keputusan itu kini sepenuhnya berada di pundaknya. Nugroho menarik napas panjang, membiarkan udara laut yang dingin memenuhi paru-parunya. Suara derit kayu dermaga di bawah kakinya seolah memanggil kembali memori yang selama 5 tahun ini ia kubur rapat-rapat. 10 menit berlalu seperti hitungan detik. Di ujung dermaga, lampu belakang mobil Rangga menyala merah, membelah kegelapan. Mesinnya menderu halus, siap untuk membelah jalanan Jakarta yang tidak pernah tidur. Nugroho melihat ke arah map coklat itu sekali lagi. Tangannya tidak lagi gemetar. Rasa takutnya kini telah berganti menjadi kemarahan yang dingin dan terukur. Ia tahu, jika ia membiarkan Rangga pergi sendiri, ia tidak hanya akan kehilangan seorang teman, tapi juga kehilangan satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam secara terhormat. Langkah kaki Nugroho yang tadinya ragu, kini menjadi mantap. Ia menyusul Rangga tepat saat pria itu mulai memasukkan persneling mobilnya. Nugroho mengetuk kaca jendela dengan map tersebut. Rangga menurunkan kaca mobil. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. "Aku ikut," kata Nugroho singkat, tapi dengan satu syarat. Rangga menaikkan alisnya. "Apa setelah ini selesai? Jangan pernah cari aku lagi. Aku ingin benar-benar menghilang." Rangga mengangguk pelan. Kesepakatan tercapai. Masuklah. Di dalam mobil, suasana terasa sangat berbeda. Bau jok kulit dan aroma kopi dingin memenuhi ruangan sempit itu. Rangga menyerahkan sebuah laptop militer yang tampak kokoh kepada Nugroho. "Kita tidak punya banyak waktu," ujar Rangga sambil memacu mobilnya keluar dari kawasan pelabuhan. "Server pusat Aruna akan melakukan riset protokol keamanan dalam 2 jam. Jika kita tidak menyusup lewat backdoor sebelum itu, aksesmu akan kedaluarsa selamanya." Nugroho membuka laptop tersebut. Cahaya biru layar memantul di wajahnya yang keras. Jarinya mulai menari di atas keyboard dengan kecepatan yang tidak berkurang sedikit pun, meski sudah bertahun-tahun. Ditinggalkan. Target: server bayangan PT Aruna Global. Status terproteksi enkripsi. AES 256.
Tingkat tinggi Kendara firewall aktif, yang memantau setiap lalu lintas data, yang mencurigakan. Mereka sudah mengganti gerbang utamanya. Gema Nugroho. Matanya bergerak cepat mengikuti barisan kode yang lewat. Tapi mereka terlalu sombong untuk mengganti arsitektur dasarnya. Mereka masih menggunakan pintu belakang yang kubangun dulu. Saat mereka memasuki jalan tol, Rangga menyadari sesuatu. Sebuah SUV hitam dengan kaca gelap mengikuti mereka sejak dari gerbang tol. Jaraknya selalu konsisten. Tidak mendahului namun tidak tertinggal. Nuk, percepat urusanmu dengan kode itu, bisik Rangga sambil melirik spion tengah. Sepertinya tamu kita sudah datang lebih awal dari perkiraan. Nugroho tidak menoleh. Ia hanya mempercepat ketikannya. 5 menit lagi. Aku harus melewati layer enkripsi terakhir. Jangan biarkan mereka mendekat, atau sinyal satelit ini akan terputus. Rangga menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin mobil menderu keras, melesat di antara barisan truk kontainer. Permainan kucing dan tikus di jalanan Jakarta yang rimang-rimang baru saja dimulai. Berapa lama lagi, Nuk? Rangga berteriak. Suaranya parau, mencoba mengalahkan deru mesin yang dipacu maksimal. Matanya sesekali melirik spion samping, memastikan mobil hitam misterius itu masih dalam jangkauan pandangannya. Tahan sebentar, sedang aku coba tembus enkripsinya. Tangan Nugroho dengan lincah menari di atas keyboard laptop. Matanya menatap serius pada kode-kode rumit yang sedang berjalan di depannya. Tahan sebentar, sedang aku coba tembus enkripsinya. Tangan Nugroho dengan lincah menari di atas keyboard laptop. Matanya menatap serius pada kode-kode rumit yang sedang berjalan di depannya. Tiba-tiba pergerakannya terhenti. Sebuah notifikasi berkedip merah terang di layarnya. Akses ditolak. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Di luar, suara sirena polisi sayup-sayup mulai terdengar, berbaur dengan kepanikan yang semakin mencekam. Permainan kucing dan tikus ini baru saja memanas. Rangga membanting setir ke kiri, menghindari truk tangki yang melambat. Sementara SUV hitam di belakang mereka melakukan manuver yang sama dengan lebih agresif. Kenapa? Merah, Rangga berteriak. Matanya melebar melihat pantulan lampu strobo polisi yang mulai memantul di aspal basah. Nuk, kita terjepit. Nugroho tidak menjawab. Peluhnya menetes di atas keyboard. Mereka mengganti algoritma pengenalan pola di detik terakhir. Ini bukan sekadar enkripsi. Ini jebakan aktif. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Di tengah kepanikan itu, matanya menangkap sebuah anomali pada baris kode ke-402. Tunggu, mereka memindahkan gateway Nia ke server cadangan di subsektor lama. Itu area yang aku bangun sendiri. Jari Nugroho bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ia tidak lagi mencoba mendobrak pintu depan. Ia mencari celah di fondasi sistem. Penyuspan masuk melalui protokol pendingin server yang sering terlupakan. Kamuflase mengirimkan ribuan data palsu untuk membingungkan sistem keamanan Aruna. Eksekusi memasukkan kunci enkripsi Aruna yang asli dari map coklat tersebut. Sedikit lagi, gumam Nugroho. SUV hitam itu menghantam sisi kanan mobil mereka. Rangga berusaha keras menjaga keseimbangan kemudi. Kaca spion kanan hancur berkeping-keping. Rangga, jangan injak rem, teriak Nugroho saat layar laptopnya mulai memproses grafik hijau. Hampir masuk. Aku sudah habis jalan, Nuk. Di depan ada blokade. Rangga melihat barisan mobil polisi yang melintang di tengah tol dengan lampu light bar yang menyilaukan. Tepat saat Rangga bersiap untuk benturan terakhir, layar laptop Nugroho berubah menjadi putih bersih dengan satu tulisan besar di tengahnya. Access granted. Downloading Aruna Archives. Tepat saat Rangga bersiap untuk benturan terakhir, layar laptop Nugroho berubah menjadi putih bersih dengan satu tulisan besar di tengahnya. Access granted. Downloading Aruna Archives. Dapat. Nugroho berseru, belok ke pintu keluar darurat di kanan. Rangga, sekarang! Teriak Nugroho. Suaranya parau, menahan ketegangan. Mata indahnya masih menatap tajam ke layar laptop yang terus menampilkan proses unduhan. Jari-jarinya dengan cepat menari di atas keyboard,
mengirimkan perintah terakhir untuk mengamankan data yang baru saja berhasil diunduh. Data Aruna sedang dalam proses unduh. Kita harus keluar dari sini. Rangga tidak membuang waktu. Dengan gerakan refleks yang cepat, ia membanting setir mobil ke kanan, memaksa kendaraan melompat keluar dari jalan tol. Ban mobil berdecit keras, meninggalkan jejak hitam di aspal basah. Dengan satu manuver putus asa, Rangga mengemudikan mobilnya, menembus pagar darurat, dan masuk ke jalan tikus yang gelap dan penuh semak. Nugroho dan Rangga terus berlari menembus hutan yang gelap dan penuh pepohonan. Suara sirena polisi yang semakin kencang mulai berbaur dengan deru mesin mobil yang dipacu maksimal. Data Aruna yang baru saja berhasil diunduh kini menjadi tiket kematian atau jalan menuju kebebasan mereka. Data Aruna masih dalam proses unduh. Kita harus terus bergerak. Sial, baterainya menipis, desak Nugroho. Suaranya parau Torengengga, seiring langkahnya yang semakin berat, menerobos akar pohon yang menjalar. Ia melirik panik ke sudut layar laptop militer Panasonic Tahbook yang digendong Rangga. Indikator unduhan menunjukkan angka 99%. Namun ikon baterai di sebelahnya berkedip merah, terang, menyisakan waktu hitungan menit saja sebelum mati total. Rangga, dengan sisa tenaga yang ada, mengencangkan cengkeramannya pada laptop dan map coklat yang basah kuyup, terkena air hujan dan lumpur. Matanya terus waspada, menembus kegelapan hutan yang pekat. Tahan sebentar lagi, Nuk. Kita hampir sampai di perbatasan sungai. Sinyal satelit di sana seharusnya lebih kuat untuk menyelesaikan unggahannya. Jantung mereka berdegup kencang, berpacu dengan waktu dan suara sirena polisi yang kini terdengar semakin dekat, berpadu dengan deru mesin mobil polisi yang memecah keheningan malam di kejauhan. Mereka tahu setiap detik sangat berharga. Data Aruna yang mereka bawa adalah satu Satania, kunci untuk membongkar kejahatan korporasi yang telah menghancurkan hidup banyak orang. Tiba-tiba, Nugroho berhenti mendadak. Ia menajamkan pendengarannya. Dengar itu, bisiknya. Matanya membelalak panik. Searah gonggongan anjing pelacak terdengar sayup-sayup, namun semakin lama semakin jelas dan dekat. Suara itu berasal dari arah yang berbeda dengan sirena polisi, menunjukkan bahwa mereka sedang dikepung dari berbagai sisi. Anjing pelacak. Mereka menggunakan anjing pelacak, seru Rangga. Suaranya bergetar menahan ketakutan. Pilihan mereka semakin sempit, melanjutkan lari menuju sungai dengan resiko tertangkap oleh anjing pelacak, atau mencari tempat persembunyian di tengah hutan yang gelap gulita. Namun, bersembunyi pun bukan pilihan yang aman, karena anjing pelacak dapat dengan mudah mengendus keberadaan mereka. Kita harus memisahkan diri, usul Nugroho. Suaranya penuh tekad. Aku akan membawa laptop dan map ini menuju sungai. Kamu alihkan perhatian anjing pelacak itu ke arah yang berlawanan. Rangga menggelengkan kepala. Tidak, Nuk, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri. Kita harus tetap bersama. Ini satu-satunya cara, Rangga. Data Aruna ini jauh lebih penting daripada nyawa kita berdua, tegas Nugroho. Ia menyerahkan laptop dan map itu kepada Rangga. Ambil ini dan larilah menuju sungai. Aku akan mengurus anjing pelacak itu. Rangga menatap Nugroho dengan tatapan penuh keraguan dan kesedihan. Namun, ia tahu bahwa Nugroho benar. Data Aruna adalah segalanya bagi mereka. Dengan berat hati, Rangga mengambil laptop dan map itu, lalu berlari sekencang mungkin menuju arah sungai. Sementara itu, Nugroho berlari ke arah yang berlawanan, mencoba menarik perhatian anjing pelacak dengan membuat suara gaduh dan meninggalkan jejak bau yang kuat. Perlombaan di bawah bayangan pohon hutan yang gelap pun terus berlanjut. Nugroho berjuang melawan rasa takut dan lelah demi memberikan waktu bagi Rangga untuk menyelamatkan Data Aruna. Sementara itu, Rangga berlari dengan sekuat tenaga, berharap dapat mencapai sungai sebelum baterai laptop mati dan anjing pelacak menangkap Nugroho. Rangga memacu kakinya sekuat tenaga, mengabaikan ranting yang mencambuk wajahnya. Di dekapannya, laptop militer Panasonic dan map coklat itu terasa semakin berat,
seolah ikut memikul beban takdir mereka. "Sikit lagi, Nuk. Di depan itu sungainya," seru Rangga. Suaranya parau. Matanya berbinar, melihat secercah harapan di balik deretan pepohonan yang mulai menjarang. Namun, harapan itu pupus seketika. Tepato sebelum mencapai bibir sungai, langkah kaki Rangga mendadak terhenti. Bukan karena keinginannya, melainkan karena tanah di bawah kakinya berubah menjadi bubur lumpur yang tens dan mengisap. Ia berusaha menarik kakinya, namun justru semakin terbenam hingga sepinggang. "Sial, ini rawa!" teriak Rangga. Kepanikan mulai merayap di dadanya. Ia menoleh ke belakang, melihat Nugroho yang juga tens dan berjuang melawan isapan lumpur hanya beberapa meter di belakangnya. Kita terjebak. Lumpur tebal dan dingin ini seakan memiliki tenggen-tangan tak kasat mata yang menolak melepaskan mereka. Pergerakan sekecil apapun hanya membuat mereka semakin tens dan terpuruk. Suara sirena polisi dan gonggongan anjing pelacak yang sempat menjauh kini kembali terdengar, menggelegar dari berbagai arah. Cahaya lampu strobo tens merah dan biru memancil mental di permukaan air rawa yang tenang, namun mematikan. Nugroho dengan wajah yang tens dan tertutup lumpur memandang Rangga. Ia tidak panik, melainkan terlihat pasrah namun penuh tekad. "Rangga," bisik Nugroho, suaranya rendah namun penuh penekanan. "Data itu, data Aruna, sudah diunduh tensitly, tapi kita tidak bisa mengunggahnya sekarang." Rangga menatap laptop Panasonic di dekapannya, yang kini tak lebih dari sekadar sebongkah logam dingin di atas map coklat yang tens dan basah kuyup. "Tiket kematian kita, atau jalan menuju kebebasan," gumam Rangga, mengulangi kata-kata Nugroho. Gonggongan anjing pelacak kini terdengar sangat dekat, diikuti oleh suara langkah kaki berat di atas semak di pinggir rawa. Suara perintah polisi untuk menyerah memecah keheningan malam. Rangga dan Nugroho terbenam dalam lumpur dan menunggu. Data Aruna di tangan mereka yang sangat berharga. Cahaya senter dari tim taktis mulai membelah kabut rawa, menyapu dahan-dahan pohon dan permukaan lumpur yang hitam. Rangga dan Nugroho bisa mendengar suara sepatu bot yang menginjak ranting kering hanya dalam hitungan meter. "Jangan bergerak. Angkat tangan kalian." Sebuah suara berat menggema, dibarengi dengan munculnya silut-silut bersenjata lengkap dari balik pepohonan. Moncong senjata mereka mengarah tepat ke kepala Rangga dan Nugroho yang masih terbenam sepinggang. Nugroho melirik ke arah laptop yang dipeluk Rangga. Ia membisikkan sesuatu yang hampir tak terdengar. "Rangga, ingat nomor seri di balik map itu. Jika mereka mengambil fisiknya, kunci digitalnya ada di kepalamu." Seorang pria dengan seragam taktis hitam tanpa atribut kepolisian maju mendekat. Ia bukan polisi biasa. Di dadanya tersemat logo kecil berbentuk roda gigi, simbol keamanan internal Aruna. "Serahkan laptop itu, Rangga," ujar pria itu dengan nada dingin. "Kalian sudah tidak punya jalan keluar. Lumpur ini akan menelan kalian dalam 10 menit jika kami tidak menarik kalian keluar." Tiba-tiba, suara helikopter menderu rendah di atas mereka, menciptakan pusaran angin yang menggah ke permukaan rawa. Tapi itu bukan helikopter polisi. Target terlihat. "Unit Aruna, mundur." Sebuah suara asing meledak dari pengeras suara helikopter tersebut. Rangga menoleh ke atas. Cahaya lampu pencari helikopter itu menyilaukan. Di pintu helikopter yang terbuka berdiri seseorang yang sangat mereka kenali. Seseorang yang seharusnya sudah tewas dalam insiden pelabuhan setahun lalu. "Aris," gumam Rangga tak percaya. "Unit Aruna, siaga 1, ada pihak ketiga. Jangan sampai mereka mendekati Rangga." Aris berteriak melalui pengeras suara. Kepanikan mulai mewarnai suaranya. Aris tahu, jika Rangga tertangkap oleh pihak ketiga, semua rencana mereka akan berantakan. Ia harus menyelamatkan Rangga dan data Aruna, apapun resikonya. Sementara itu, helikopter asing itu terus mendekat. Pusaran anginnya semakin kuat, membuat dahan-dahan, pohon dan permukaan lumpur berhamburan. Dari dalam helikopter,
terlihat beberapa siluet bersenjata lengkap, bersiap untuk turun ke rawa. Rangga, apa kamu mendengarku? Suara Nugroho terdengar melalui radio. Suaranya parau, namun penuh penekanan. Kunci digitalnya ada di kepalamu. Ingat nomor seri di balik map itu. Rangga tersentak. Nugroho benar, data Aruna tidak akan ada artinya tanpa kunci digitalnya. Ia harus mengingat nomor seri itu, meskipun ia tertangkap atau laptopnya dihancurkan. Di tengah kepanikan itu, seorang pria dengan seragam taktis hitam Aruna mendekati Nugroho. Moncong senjatanya mengarah tepat ke kepala Nugroho. Ternyata, kamu masih hidup, Nugroho. Tapi, tidak lama lagi, pria itu tersenyum dingin. Jarinya mulai bergerak ke pelatuk senjata. Nugroho menatap pria itu dengan tatapan pasrah, namun penuh tekad. Ia tahu, ajalnya sudah dekat. Namun ia tidak menyesal. Ia telah melakukan segalanya untuk membongkar kejahatan Aruna. Suara tembakan memecah kebisingan rawa, tapi bukan berasal dari senjata pria berseragam Aruna itu. Sebuah peluru kaliber tinggi melesat dari helikopter asing, menghantam bahu pria taktis tersebut, hingga ia terpental ke belakang, jatuh tenggelam ke dalam lumpur hitam. Nugroho, sekarang, raung Aris dari atas helikopter. Sebuah tangga tali terjuntai turun dari perut helikopter, berayun liar akibat hempasan angin. Namun, posisi helikopter itu justru lebih dekat ke arah Rangga, bukan Nugroho, yang sudah hampir tertutup lumpur hingga dada. Rangga berusaha menggapai tangga itu. Namun, ia berhenti dan menoleh ke arah sahabatnya. "No, pegang tanganku." Nugroho menggeleng lemah. Lumpur rawa mulai mencapai lehernya, sisa tenaganya hampir habis. Tidak sempat Rangga bawa laptop itu. Ingat, nomor serinya R009 X. Itu kuncinya. Angkat dia, Rangga, atau kalian berdua akan mati, teriak Aris lagi. Tim taktis Aruna lainnya mulai melepaskan tembakan balasan ke arah helikopter. Peluru-peluru panas berdesing di antara mereka, memercikan air rawa dan serpihan kayu. Dengan tangisan yang tertahan, Rangga menyadari realita pahit itu. Ia menggunakan laptop Panasonic Nia sebagai tumpuan untuk melompat, meraih anak tangga tali terbawah, tepat saat helikopter ditarik naik untuk menghindari tembakan roket dari darat. Dari ketinggian, Rangga melihat ke bawah dengan mata membelalak. Sosok Nugroho perlahan menghilang, tertelan oleh kegelapan rawa dan kabut. Sementara map coklat yang basah kuyup terapung sebentar sebelum akhirnya ikut tenggelam. Nugroho, Toriu, teriakan Rangga tenggelam oleh deru mesin helikopter. Aris menarik Rangga masuk ke dalam kabin yang penuh peralatan medis. Rangga jatuh terduduk di lantai helikopter yang bergetar hebat, mendekap laptop dingin itu seperti memeluk nyawa Nugroho. "Kenapa kamu tidak menyelamatkannya, Aris?" Rangga mencengkeram kerah baju Aris. Matanya merah penuh amarah dan duka. Aris hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang dalam. "Karena data di tanganmu itu adalah satu-satunya alasan kita masih hidup. Tanpa itu, kita semua hanya mayat yang menunggu waktu." Helikopter itu menanjak tajam, meninggalkan hutan dan rawa yang kini dipenuhi kelap-kelip lampu polisi yang tampak seperti KUNANG kuno. Dari kejauhan, Rangga menunduk, menatap stiker perak di balik laptop. Angka R009 X terukir di sana, terbakar dalam ingatannya. Helikopter itu membelah awan hitam, menjauh dari rawa yang baru saja menelan Nugroho. Di dalam kabin, suasana sangat mencekam. Hanya ada suara mesin yang menderu dan napas Rangga yang memburu. Aris berdiri di depan sebuah monitor besar yang menampilkan radar area. Ia mengabaikan cengkeraman Rangga pada kerahnya, lalu melepaskannya perlahan. Pihak ketiga, Aris akhirnya angkat bicara. Suaranya datar. "Mereka adalah The Collective, mantan agen pemerintah yang dikhianati Aruna. Mereka punya sumber daya, tapi mereka butuh bukti fisik untuk menyerang balik secara hukum dan militer." Rangga mundur selangkah, menatap laptop di pelukannya. "Jadi, aku hanya umpan. Nugroho mati
hanya agar kalian bisa mendapatkan mainan ini. Rangga teringat ucapan terakhir Nugroho. Ia membuka laptop Panasonic Tahbook yang sedikit lecet itu. Layarnya menyala, meminta kunci dekripsi 12 digit. Rangga melihat stiker perak di balik laptop. R009 X. Namun, itu hanya 7 karakter. Ia teringat map coklat yang tenggelam tadi. Di balik map itu, ada nomor seri tambahan. Sial, umpat Rangga. Kuncinya tidak lengkap. Nugroho bilang, sisa kodenya ada di kepalaku, tapi aku tidak ingat. Dia menyebutkan angka lain. Tiba-tiba, helikopter terguncang hebat. Lampu peringatan merah berkedip-kedip di seluruh kabin. 2 jet tempur tanpa identitas mendekat dari arah jam 4. Teriak pilot dari kokpit. Mereka mengunci posisi kita. Aris menoleh ke Rangga dengan tatapan tajam. Rangga, kau harus ingat kode itu sekarang. Jika data ini tidak terunggah ke server satelit di kolektif dalam 5 menit, mereka akan meledakkan helikopter ini agar data Aruna tidak jatuh kembali ke tangan perusahaan. Mainan ini berisi data yang akan menjatuhkan Aruna dan mengakhiri perburuan mereka terhadap kita, balas Aris. Suaranya naik 1 oktav. IE merenggut laptop Tahbook itu dari pelukan Rangga dan menaruhnya di atas meja medis besi yang dingin. Layar laptop Panasonic Tahbook yang sedikit lecet itu menyala, menuntut 12 digit kunci dekripsi. Aris menekan serangkaian angka dengan cepat di keyboard. Jemarinya bergetar. Rangga berdiri terpaku di sudut kabin helikopter yang sempit, menatap lekat stiker perak di balik laptop yang kini dipegang Aris. AR009 X hanya 7 karakter. Stiker perak itu tampak sedikit kusam di bawah pencahayaan kabin yang remang. Rangga mengerutkan kening, mencoba menggali ingatan yang tumpang tindih dengan trauma malam itu. Ia teringat serpihan percakapan mereka saat mereka bersembunyi di dermaga sebelum masuk ke hutan. Map coklat. Rangga bergumam lirih. Nugroho bilang, kuncinya ada di map itu. Tiba-tiba, mata Rangga membelalak. Pikirannya melayang kembali ke momen saat Nugroho menyerahkan map coklat basah itu kepadanya. Nugroho sempat berbisik. Suaranya parau menahan rasa sakit akibat luka tembak di kakinya. Ingat, angka di balik stiker dikalikan dengan tanggal hari ini. Tanggal hari ini. Malah mereka melarikan diri. Tanggal 12, R009, X. Dikalikan 12 digit. Angka 009. Helikopter terguncang hebat. Alarm peringatan merah berkedip-kedip, menerangi wajah Aris yang tense. 2 jet tempur tanpa identitas mendekat cepat. Posisi kita terkunci. Pilot berteriak panik melalui intercom. Suaranya terdistorsi oleh gangguan statis. Tembakan roket tense dari jet tersebut terlihat melesat di sisi kanan helikopter, menciptakan ledakan cahaya yang membutakan di kegelapan malam. Aris menoleh ke Rangga dengan tatapan tajam. Ekspresinya putus asa namun penuh tekad. Rangga, kau harus ingat kodenya sekarang. Jet Aruna akan menghancurkan kita dalam hitungan menit. ER009 X009 tanggal 12. Kodenya adalah 108. Rangga bergumam pelan. R009 X dikalikan 12. Rangga berteriak mengatasi deru mesin dan suara sirine peringatan yang memekakan telinga. Aris dengan cepat mengetikkan angka 108 di akhir deretan kode tersebut. Layar Tahbook itu sempat membeku selama 1 detik, yang terasa seperti keabadian. Sebelum akhirnya, bar kemajuan berwarna hijau melesat hingga 100%. Masuk, seru Aris. Monitor di depannya langsung dipenuhi dengan aliran data rahasia. Daftar hitam pejabat yang disuap Aruna. Koordinat laboratorium ilegal di pelosok Kalimantan. Hingga kode akses satelit pengintai pribadi mereka. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Helikopter kembali terombang-ambing. Waktu kita habis. Roket kedua meluncur, teriak pilot. Dari jendela kabin, Rangga bisa melihat siluet jet tempur Aruna yang ramping dan mematikan. Sebuah titik api kecil lepas dari sayap jet tersebut, melesat cepat ke arah mereka
meninggalkan jejak asap putih di langit malam yang kelam. The Collective. Unggah datanya sekarang, perintah Aris melalui intercom. Lakukan manuver flare. Helikopter itu tiba-tiba menanjak vertikal, melemparkan Rangga ke lantai kabin. Puluhan bola api flares ditembakkan dari perut helikopter untuk mengecoh sensor panas roket. Ledakan besar terjadi hanya beberapa meter di bawah mereka, mengguncang seluruh badan helikopter, hingga salah satu pintu gesernya terlepas dan jatuh ke kegelapan rawa di bawah. Data terkirim 80%, 85%. Aris terus menatap layar monitor dengan keringat dingin mengucur di pelipisnya. Saat data sedang diunggah, sebuah file video otomatis terbuka di layar laptop. Itu adalah rekaman tersembunyi dari kamera tubuh Nugroho beberapa jam sebelum ia tewas. Dalam video yang bergoyang itu, Nugroho terlihat sedang berbicara dengan seseorang di balik bayangan sosok yang mengenakan seragam taktis Aruna. Tapi suara dan postur tubuhnya sangat familiar. Jangan khawatir, Nugroho. Suara dalam video itu berbisik. Jika skenario terburuk terjadi, aku yang akan memastikan Rangga dan data itu sampai ke tangan The Collective. Rangga tersentak. Ia mengenali suara itu. Ia perlahan menoleh ke arah Aris yang masih sibuk di depan monitor. Aris. Suara Rangga bergetar. Itu suaramu di video itu. Kamu sudah bekerja sama dengan Nugroho? Sejak awal, Aris tidak menjawab. Ia hanya menatap layar monitor yang kini menampilkan tulisan besar. Upload complete. Data distributed to global media. Di kejauhan, jet tempur Aruna tiba-tiba memutar balik, membatalkan serangan mereka. Mereka tahu, membunuh Rangga dan Aris sekarang sudah tidak ada gunanya. Rahasia Aruna sudah meledak di seluruh dunia. Rangga masih terduduk di lantai, napasnya memburu. Ia menunjuk ke arah layar laptop yang masih menampilkan cuplikan video Nugroho. Jawab aku. Aris, kamu membiarkan dia mati di rawa itu, padahal kalian sudah merencanakan ini? Aris menghela napas panjang. Sebuah ekspresi yang tampak seperti campuran antara lelah dan rasa bersalah yang terkubur dalam. Nugroho tahu risikonya. Rangga, Aruna tidak akan pernah berhenti mengejar jika mereka pikir hanya ada satu orang yang membawa data itu. Ujar Aris pelan. Dia memilih menjadi umpan agar perhatian tim taktis terpecah. Memberiku waktu untuk menjemputmu. Nugroho tahu risikonya. Rangga, Aruna tidak akan pernah berhenti mengejar jika mereka pikir hanya ada satu orang yang membawa data itu. Ujar Aris pelan. Dia memilih menjadi umpan agar perhatian tim taktis terpecah. Memberiku waktu untuk menjemputmu. Aris berjalan, mendekat, menyodorkan sebuah alat kecil berbentuk USB yang ia cabut dari tabuk. Nugroho tidak hanya ingin menghancurkan Aruna. Dia ingin memastikan kamu selamat untuk menjadi saksi kunci di pengadilan internasional. The Collective hanya alat untuk menyebarkan data ini. Tapi, keberadaanmu, kamu adalah bukti hidup bahwa Aruna melakukan eksperimen manusia di lembah kabut. Rangga menerima USB itu dengan tangan gemetar. Jadi, semua ini, pelarian kita, tembakan itu, bagian dari skenario tidak semuanya. Aris memotong dengan tegas. Helikopter asing yang menembak tadi? Itu benar-benar di luar rencana. Aruna mengirim unit pembersih lebih cepat dari dugaan kami. Nugroho benar-benar berkorban di detik terakhir, karena dia tahu tangga tali itu hanya cukup kuat untuk satu orang dalam posisi menegangkan seperti itu. Di Cakrawala, garis fajar mulai menyingsing, menyinari hutan yang luas di bawah mereka. Cahaya oranye kemerahan menyapu kabin helikopter, memberikan sedikit kehangatan pada luka-luka Rangga. Lalu sekarang apa? Tanya Rangga, menatap kosong ke arah pintu helikopter yang hilang. Sekarang, Aris kembali ke kokpit. Kita mendarat di pangkalan rahasia di perbatasan. Dunia sudah tahu apa yang dilakukan Aruna. Dalam 2 jam, aset mereka di seluruh dunia akan dibekukan. Tapi ingat Rangga, ular yang kepalanya dipenggal masih bisa menggigit untuk terakhir kalinya. Helikopter itu mulai menurunkan ketinggian saat cahaya keemasan fajar menyapu permukaan hutan yang mulai menjauh. Aris duduk di kursi pilot cadangan, sementara Rangga masih mendekap laptop tabuk yang kini terasa begitu berat bukan karena fisiknya, melainkan karena rahasia
dan nyawa yang tertanam di dalamnya. Sebuah landasan pacu darurat yang tersembunyi di balik kanopi hutan lebat mulai terlihat. Beberapa kendaraan taktis berwarna hitam tanpa logo menunggu di sana. Saat roda helikopter menyentuh tanah, pintu geser yang tersisa terbuka lebar, menyambut mereka dengan udara pagi yang dingin dan lembab. "Kita sampai," ujar Aris singkat. Ia melepaskan helm komunikasinya dan menatap Rangga. "Mulai detik ini, identitasmu sebagai Rangga sudah mati. Kamu akan berada di bawah perlindungan saksi internasional." Rangga turun dari helikopter dengan kaki yang masih lemas. Ia melihat seorang wanita berpakaian formal keluar dari salah satu kendaraan taktis. Ia adalah perwakilan dari Komisi Hukum Global yang disebut oleh Aris. "Pak Rangga, kami sudah menerima data dari The Collective." Dunia sedang terguncang. Wanita itu mengulurkan tangan. "Apa yang Anda lakukan bersama Nugroho adalah tindakan paling berani di dekade ini." Rangga tidak membalas jabat tangan itu. Ia justru membuka laptopnya untuk terakhir kali, menatap baris terakhir dari log data yang baru saja terdekripsi. Di sana, di bagian paling bawah, ada sebuah pesan pribadi yang baru muncul setelah pengunggahan selesai. "Rangga, jika kamu membaca ini, artinya aku sudah tenang. Jangan benci Aris. Dia menjalankan perannya dengan baik." Bukalah folder Bintang Utara. Di sana, ada bukti lokasi laboratorium terakhir yang belum terdeteksi radar. "Selesaikan ini kawan, untuk kita semua." Rangga mendongak, menatap matahari yang mulai meninggi. Rasa duka karena kehilangan Nugroho masih ada. Namun, kini rasa itu bersanding dengan tekad yang baru. "Aris," panggil Rangga. Aris berhenti di depan pintu mobilnya. "Folder Bintang Utara, kamu tahu tentang itu?" Aris terdiam sejenak. Lalu sedikit tersenyum-senyum pertamanya, yang tidak terasa dingin. "Itu adalah langkah terakhir. Kamu mau ikut? Atau mau beristirahat?" Rangga menggenggam erat USB yang diberikan Aris tadi, lalu melangkah menuju kendaraan taktis tersebut. "Aku tidak akan beristirahat sampai laboratorium terakhir itu rata dengan tanah."